Peraturan itu ibarat payung yang melindungi dari hujan misalnya. Jadi peraturan ini ibaratnya adalah payung untuk menjalankan tugas dan kedudukan fungsinya. Tanpa peraturan ini tidak bisa berjalan. Maka harus bagaimana? Ketika belum ada peraturan, ya harus dirancang, harus dibuat, kemudian disahkan melalui keputusan bersama. Itu jawabannya itu. Ya. Sudah paham? Ada berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Yang membuat peraturan, yang kedua menjalankan, yang ketiga adalah yang mengadili peraturan tersebut. Ini konsep tiga sudut utama di dalam peraturan supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika ada suatu peraturan yang kemudian masih belum maksimal, ini bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita tidak melihat kepada analisis dampak yang terjadi di sana, tetapi harus ada revisi. Jadi peraturan ini masih bisa direvisi, ya, masih bisa direvisi. Kalau belum bisa maksimal, maka seharusnya bisa direvisi. Adapun kalau memang sudah maksimal, maka tidak direvisi, tidak masalah. Yang penting sudah memaksimalkan keputusan finalisasi daripada keputusan akhirnya, seperti itu. Nah, jadi peran anggota legislatif ini sangat penting sekali bagi kita semua. Maka kita sebagai masyarakat yang sudah punya kewajiban memilih, ya, pada saat pemilu yang tahun yang lalu atau mungkin yang baru kemarin, ini kita tahu, oh ternyata fungsi anggota DPR adalah membuat peraturan perundang-undangan. Selain punya hak membuat peraturan perundang-undangan, ini punya hak apa lagi? Menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut supaya berjalan dengan baik. Bagaimana menjalankan peraturan tersebut agar baik? Harus berkolaborasi dengan instansi yang terkait, instansi yang bisa diberikan kerjasama. Misalnya, ya, kalau berbicara tentang penindakan tindak pidana korupsi, maka harus bekerjasama dengan lembaga yang punya kedudukan dan kewenangan yang memadai seperti KPK. Kemudian ada lembaga pengawas keuangan. Nah, misalnya anggota legislatif ini